Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim sejati yang dimuliakan Allah, kami doakan semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan selalu dihijabai apa menjadi hajatnya. Rasulullah Muhammad SAW adalah teladan utama bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah sholat tahajud. Beliau merupakan sosok yang rajin melaksanakan sholat tahajud setiap malam sebagai bentuk kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Berikut adalah cuplikan kisah Rasulullah yang menjelaskan kebiasaan beliau dalam melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Pada suatu malam ketika sebagian besar umat muslim terlelap dalam tidurnya, Rasulullah Muhammad SAW bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud. Dalam keheningan malam yang sunyi, beliau berdiri di hadapan Allah Ta'ala dengan penuh khusyuk dan tunduk. Dalam setiap rakaat sholatnya, Rasulullah SAW memperdengarkan bacaan Al-Quran yang merdu dan penuh makna. Beliau memohon ampun, rahmat, dan petunjuk dari Allah Ta'ala serta mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikannya. Meskipun tubuhnya lelah setelah seharian beraktivitas, semangat Rasulullah dalam melaksanakan sholat tahajud tetap membara. Beliau menganggap waktu malam sebagai kesempatan yang istimewa untuk berkomunikasi secara langsung dengan Allah Ta'ala, memohon perlindungan, petunjuk, dan keberkahan. Ada sebuah kisah, yaitu melaksanakan sholat tahajud. Tampaknya sangat luar biasa untuk kehidupan. Kebiasaan Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud dapat dijadikan dasar hukum bahwa sholat tahajud adalah sunnah yang dikerjakan setelah tidur. Beberapa saat di malam-malam hari, kemudian bangun saat di pertengahan malam. Salat tahajud adalah waktu untuk berkomunikasi kepada Allah, di mana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah. Kedekatan antara Allah dan orang yang salat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang dinamis ini. Sebagaimana yang dijanjikan Allah, para mutahajjidin akan mendapatkan derajat yang mulia di sisinya. Tidak sedikit orang yang telah merasakan dan membuktikannya. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, lebih tentram, selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahan. Bahkan mendapatkan keajaiban tertentu yang sulit ditangkap dengan nalar biasa. Pengetahuan dan keutamaan tahajud telah mengantarkan para pemiliknya senantiasa mendirikan sholat yang bisa disebut qiyamul lail ini seperti seorang pecandu, seperti halnya Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dalam kondisi dan situasi apapun. Kemudian sekian banyak kisah para pecandu ini telah menjadi suri toladan dan tempat pembelajaran bagi yang lainnya. Bahkan sebagian dari kita telah berkomunikasi kepada pecandu tahajud karena didera masalah yang berat, lalu solusi yang diberikannya ternyata hanya dengan mendirikan sholat tahajud ini. Setelah itu, apa yang terjadi? Tahajud telah menjadi pil ajaib yang menyembuhkan beberapa penyakit. Masalah kehidupan yang mereka alami berangsur-angsur pulih dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Kesombongan terhadap Allah kini mulai mencair. Mereka lebih meyakini secara hak atas syariat dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada kisah dari seorang syekh yang ingin melakukan perjalanan dari Kairo untuk kembali ke Arab. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, ia ingin mampir ke salah satu masjid di Kairo. Tepat ia melakukan ceramah di hari sebelumnya. Setibanya pukul 2 malam, syekh itu menemukan orang di mimbar sujud sambil menangis. Dia merengek kepada Allah dalam sujudnya sampai syekh itu berkata, "Ya Allah, kabulkanlah permintaan orang ini." Walaupun dia belum mengetahui apa yang diminta oleh orang tersebut, selesai sholat, syekh itu mendekatinya dan berkata, "Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa doa yang diikuti tangisan di sepertiga malam. Menjelang subuh, Allah turun ke langit bumi mengabulkan ini." Kemudian orang itu tersebut menjawab, "Demi Allah, Syekh, istri saya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Saya harus membayar 14.500 pohon Mesir. Kalau tidak, istri saya tidak bisa dioperasi." Syekh itu pun menyuruh orang tersebut untuk tetap melanjutkan doa dan menikmati sujudnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya. Sampai di waktu subuh, seorang pengurus masjid menyuruh syekh itu untuk menjadi imam. Karena memakai mikrofon, maka suara syekh tersebut terdengar hingga keluar. Kemudian ada seorang pengusaha Mesir yang apartemennya dekat dengan masjid, dan dia suka mengikuti ceramah syekh ini. Keluarlah si pengusaha ini untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu selesai sholat, dia bilang, "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda. Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Saya sudah hitung zakat uang di perusahaan saya. Saya harus alokasikan 14.500 pohon Mesir." Saya pun menangis mendengar itu. Kemudian syekh itu mencari dan memanggil orang yang menangis di sepertiga malam. "Tadi ya Fulan kesini, ceritakan masalahmu apa?" Kemudian ia menceritakan bahwa ia membutuhkan biaya atau uang sebesar 14.500 pohon emas untuk biaya operasi istrinya. Seketika pengusaha itu menangis dan berkata, "Demi Allah, Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di dalam lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, turunkan itu bukan hak kita, zakat itu keluarkan. Saya ingin mendapatkan satu orang yang saya kasih langsung daripada saya bagi-bagi. Saya mau satu orang yang saya kasih selesaikan masalah dia, dan Allah selamatkan saya di akhirat." Lantas diberikanlah uang 14.500 pohon Mesir kepada orang yang membutuhkan tersebut. Terpenuhilah kebutuhan keduanya atas karunia, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut dapat memberi pelajaran bagi kita semua untuk selalu bersabar dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan setiap permohonan kita.